Bahasa Inggris adalah pelajaran yang cukup sulit bagi banyak siswa. Sebagai bahasa asing, bahasa Inggris hanya dipelajari dan dipakai pada saat siswa berada di sekolah, dan itu pun waktunya terbatas. Ketika siswa kembali ke rumah, mereka tidak memiliki partner untuk sekedar menerapkan apa yang sudah dipelajari di sekolah. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor semakin sulitnya menguasai bahasa Inggris. Padahal kita tahu bahwa bahasa Inggris adalah alat komunikasi internasional. Masalah yang paling umum bagi banyak siswa adalah kurangnya kosakata bahasa Inggris, sehingga siswa seringkali pasif dan tidak percaya diri untuk sekedar mengucapkan 1-2 patah kata. Kurangnya kosakata dapat memicu kebosanan dan keengganan siswa untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Padahal kosakata adalah modal utama dalam melakukan komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Ini tentu saja menjadi permasalahan krusial dan wajib dicari solusinya. Pada kurikulum sekolah penggerak, di mana menginginkan terwujudnya profil pelajar Pancasila dengan dimensi-dimensinya, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Seiring dengan tujuan tersebut, maka pembelajaran bahasa Inggris sangat turut andil dalam mewujudkannya. Bagaimana siswa atau selepasnya dapat berinteraksi secara global dalam keberagaman secara mudah dan lancar tanpa bahasa Inggris? Maka pembelajaran bahasa Inggris harus didesain sedemikian rupa agar menarik, menyenangkan, dan melibatkan siswa. Halo Sobat Guru, di sekolah penggerak atau dimanapun berada. Perkenalkan, saya Endah Hendayani, pengajar bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Kota Sukabumi, Sekolah Penggerak. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba berbagi praktik baik pada pembelajaran bahasa Inggris kelas 10 semester genap. Judul praktik baik saya adalah pemanfaatan media gambar dan papan tulis untuk meningkatkan hasanah kosakata siswa pada materi teks eksposisi. Nah, bicara tentang eksposisi adalah bicara teks. Bicara teks yang terbayang adalah bacaan yang panjang. Tujuan pembelajaran dari teks eksposisi adalah siswa dapat membuat teks eksposisi. Mampukah siswa membuatnya? Maka untuk mewujudkannya, penting untuk membantu siswa membangun dan menyiapkan kosakata terlebih dahulu. Langkah pertama yang saya ambil adalah menentukan gambar yang sesuai dengan materi yang akan dibahas. Saya print out gambarnya, kemudian saya bawa gambar itu ke depan kelas. Pada kegiatan pendahuluan, saya minta para siswa memperhatikan gambar tersebut. Saya beri waktu sekitar 10 hingga 15 detik untuk membantu menstimulasi ide. Lalu saya melemparkan pertanyaan pemantik. Waktu itu saya membawa gambar orang sedang melakukan jogging. Pertanyaannya adalah, what did you see in the picture? Atau, what are the people doing in the picture? Pada bagian ini, masih dengan gambar yang sama, saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah, do you think that jogging is good for us? Mereka menjawab yes dengan cepat. Mungkin karena pertanyaannya mudah dipahami. Saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, yakni, why is jogging good for our body? Pada kesempatan ini, saya ajak siswa-siswa untuk menuliskan jawabannya di papan tulis.
Agar memudahkan konsep, saya buatkan mind mapping. Awalnya siswa tanpa ragu menuliskan jawabannya. Namun tak lama kemudian mereka berebutan ke depan dan menuliskan jawabannya. Dari sini terlihat bagaimana hasanah kosakata siswa. Ada siswa yang sudah familiar dengan kosakata menyangkut jogging, ada juga yang terdiam. Ada dua kemungkinan. Pertama, mereka tidak tahu bahasa Inggrisnya. Kedua, mereka tidak percaya diri tampil ke depan. Setelah dirasa cukup jawabannya, saya lanjutkan ke pematangan konsep dari awal penulisan. Jogging is good for our body, lalu the reason why jogging is good, hingga bagian akhir membuat kesimpulan. Bagian ini adalah pertemuan pertama, jadi siswa baru diajak mengenal konsep. Diskusi dan latihan materi ada di pertemuan berikutnya. Dari praktik tersebut, saya melihat pertama, siswa tidak mengantuk sepanjang pembelajaran, kedua, melatih keberanian, dan ketiga, pastinya membangun kosakata. Tips menggunakan media gambar diantaranya, pengajar harus cukup luwes dan interaktif supaya bisa menjaga mood para siswa. Semoga praktik baik yang saya bagikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan sedikit menginspirasi sehingga teman-teman bisa memodifikasi menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.